Baca doang. Ditahan. Keren. Jangan berkeras. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa pada beliau yang di tengah kesibukannya. Selamat datang. Kami persilakan Gubernur Sulawesi Tenggara 2024. Mereka. Yang kita hormati, yang hadir bersama kita pada siang ini, dan teman-teman dari anggota DPR dengan abang kita Bang Adian Sibulu dan Bang Beli. Kalau lama kami nantikan, kalau tidak salah sudah hampir 2 bulan. Ya tentunya pada hari ini sehubungan 9 pada pertama. Ya, Presiden Ganjar 2024 untuk bagaimana kita mengambil bersama dengan semangat berjuang. Tentunya 3 pilar yang telah kami koordinasikan, baik dari kalangan legislatif, eksekutif dan struktur. Dan soalnya yang tercatat sementara sudah 33 tim relawan kita yang tersebar di negara kota lain. Jadi mudah-mudahan. Terima kasih Pak Wagub, Pak Ketua, Erwin dan teman-teman semua di sini. Saya sudah datang ke tempat ini dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah dibentuk PKRP daerah ya. Daerah khususnya Sulawesi Tenggara. Jadi bukan kemenangan 1-2 orang, bukan kemenangan 1-2 kelompok saja, tapi kemenangan kita bersama-sama. Sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, dia diperiksa baik-baik. Apa yang harus diperiksa? Rekam jejaknya, malah ada yang bilang rekam medisnya. Artinya bahwa mencari tahu tentang calon pemimpin, mencari tahu tentang calon presiden, sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya merupakan bagian dari bentuk kehati-hatian itu. Dan itu sudah 6 kali disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai macam kesempatan. Dan menurut saya itu juga pesan buat kita semua. Kenapa harus hati-hati memilih presiden? Karena Indonesia ini kan negara kiai. Ini ya habislah ngapal Al-Quran. Tentu perlu diketahui Bapak semua yang ada pada sini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa beliau yang paling paripurna pengalaman pemerintahannya di eksekutif dan legislatif, 2 periode di legislatif DPR ini, kemudian 2 periode gubernur. Apalagi? Kemudian insya Allah ke depan 2 periode presiden. Mereka. Artinya dari garis merah yang akan betul dengan semuanya. Tunjuk. Jadi barangkali Bang Aida ada sedikit sebagai pemimpin ya. Ini pengalaman beliau keliling. Jalan supaya lengkap semua. Pada posisi di kantor ini hanya mensupport, memfasilitasi teman-teman relawan. dan yang bisa memimpin adalah mereka yang memang punya track record yang baik, rekam jejak yang baik, dan tentunya punya kemampuan secara fisik untuk warawiri kemana-mana ya, seperti Jokowi. Dia bisa ke Sulawesi hari ini, besok dia ke Papua, besoknya dia, karena semua wilayah Indonesia itu adalah
wilayah yang harus dia jaga. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman Sultra atas dukungannya, dan percayalah bahwa kita mendukung orang yang baik, Pak Direktur yang baik, berasal dari keluarga yang juga sederhana, dia baik, istrinya baik, keluarganya harmonis. Jadi menurut saya orang baik seperti ini tidak boleh kita biarkan sendirian. Orang baik harus dikelilingi juga oleh orang-orang baik lainnya. Orang baik harus ditemani oleh orang-orang baik lainnya. Dan saya senang bahwa saat ini ada sekian banyak orang baik yang sudah berkumpul di ruangan ini untuk memenangkan orang baik kita yang bernama Ganjar Pranowo. Untuk sementara, siap Wagub dan semuanya, terima kasih. Merdeka. Para pimpinan DPD dan DPC dan semua pimpinan relawan yang ada di sini. Perkenalkan, saya Rudi Usman, saya putra asli Sultra, kampung saya dari Kalidupa, Kabupaten Buton. Saya tadi masuk ruangan sini, Pak Lukman, saya langsung lihat Pak Dr. Amir Faisal. Saya bilang, iya, saya Kegiatan hari ini bukan kegiatan tim koordinator, jadi seluruh panitia akan bergerak. Yang kedua, kemudian pola kita di tim koordinator ini, kita hanya menyiapkan atribut setiap ada kegiatan teman-teman relawan, kita melapor ke sekretariat berapa kebutuhannya, itu yang kita drop. Jadi bukan baik-baik aja. Jadi pertumbuhan teman-teman relawan itu yang kita verifikasi di TKRPP pusat, Pak Ketua. 1.500 itu kurang lebih 300 organisasi relawan adalah organisasi yang sudah mendukung PDIP dan Jokowi pada periode 2014 dan 2019. 1.200-nya adalah organ-organ baru yang tumbuh ya karena mendukung kepribadian Ganjar Pranowo dan istri dan keluarganya. Jadi hari ini kita datang sama Alhamdulillah kita sudah dengarkan bersama sambutan dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, juga abang kita Diana Putubulu, dan mohon maaf. ada relawan kayak begini. Bedanya cuma satu. Relawan yang ada sekarang ini tidak terkoordinir dan baik. Oleh karenanya kenapa kemudian kita berada pada ruangan ini? Inilah bentuk koordinasi tempat tim relawan. Jadi ada yang gerakan, lalu bergerak masing-masing. Ya, saya kira sekarang dengan tekad kita target 65%. Insya Allah kalau berahmat kita akan capai. Yang kedua kemudian, apakah kita akan membentuk relawan terus? Jangan kami bilang membentuk, mau tambah 1.000 pun. Tapi apa artinya dari 1.000? Kalau cuma 25 bekerja, 25 kita support. Jadi kapanpun siapapun relawan terbuka 24 jam, kita akan gerakan. Saya kira itu ya. Kalau pemecatan Budiman, menurut saya partai pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat logis, baik untuk hari ini maupun sebagai investasi kedisiplinan di masa depan. Kita ini partai politik, organisasi yang terpimpin. Organisasi yang terpimpin itu kita ibaratkan sebagai organ tubuh. Kalau kepala bilang semua tangan ke kiri, ke kiri. Kalau kepala bilang semua kaki ke depan, ya ke depan. Jangan sampai kemudian satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah. Kita tidak akan pernah bisa jalan. Kalau kemudian masing-masing mengedepankan keinginan dan perhitungan pribadinya dibandingkan perhitungan dan keinginan bersama. Jadi untuk berikutnya, menurut saya Budiman tidak lagi menjadi salah satu kader partai kita. Dia sudah memilih dan dia harus mengambil resiko dari pilihannya. Jadi tidak bisa dia mau memilih Prabowo tapi tetap di PDI Perjuangan, karena sikap partai kita tidak ke Prabowo sebagai calon presiden. Dan menurut saya Budiman juga harus belajar menghormati keputusan partai itu. Bagaimanapun juga banyak teman-teman di luar partai ya, banyak teman-teman yang kemudian kecewa terhadap langkah Budiman
Salah satunya kemarin saat acara peringatan 60 tahun Betul kemarin Kira itu ada ratusan orang yang menggunakan kaos orang baik tidak memilih penculik. Menurut saya itu kebangkitan dari kekecewaan mereka terhadap Budiman sendiri. Ayo. Ya. Boleh tunggu tukang becak. Ya, nanti. Budiman memicu konsolidasi dari teman-temannya sendiri untuk kemudian head to head tidak cuma terhadap Budimannya, tetapi terhadap Prabowo-nya. Artinya bahwa kalau kemudian dukungan Budiman pada Prabowo ini dianggap menguatkan, dalam praktiknya secara dialektis justru memberatkan dan menjadi beban buat Prabowo sendiri. Nah, kalau soal cawapres ya, sampai hari ini kan semua sedang digodok. Belum ada satupun nama-nama yang bisa dikatakan pasti. Kenapa? Kita memilih orang kedua di Republik Indonesia. Nggak bisa asal-asalan. Ada puluhan bahkan ratusan faktor yang harus diperhitungkan. Bukan cuma terhadap kemenangan Ganjar saja, tapi juga keberlanjutan pembangunan, kemudian keberlanjutan bagaimana upaya mensejahterakan rakyat. Apalagi kita lihat bahwa ada banyak sekali proyek infrastruktur Jokowi yang memang diselesaikan, dan itu harus dipegang oleh orang yang tepat dengan kombinasi capres dan cawapres yang juga tepat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.